Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di video vlog saya di peternakan kandang sempit, peternakan domba kandang sempit ya. Ini waktu sore hari di kandang saya yang masih sangat penuh dengan tanaman ini. Ini dia, ini makan kedua hari ini. Sekarang jam setengah 5 sore ya. Saya agak telat, harusnya jam 4 biasanya. Di sore hari itu biasanya pakan saya sedikit lebih banyak daripada di pagi hari, karena memang saya memberikan kelebihan jumlah untuk konsumsi nanti agak malam. Biasanya nggak langsung habis kalau kita kasih tambahan itu, perutnya udah penuh, karena kan pagi ke sore itu jaraknya dia pendek ya, jadi perutnya belum terlalu, ini masih baru di jok ya, ini masih sangat banyak ini pakannya. Ini perutnya udah penuh. Karena apa? Karena pagi itu ke sore jaraknya nggak panjang, waktunya hanya kira-kira ya di 8 jam kali ya. 8 jam dia udah makan lagi lah. Sore ke pagi itu jaraknya bisa lebih dari 14 jam ya, bisa 15 jam jaraknya, sehingga makannya agak banyak di malam. Karena dia walaupun nggak beraktivitas, tapi dia bisa menempelkan pakan itu ke tubuhnya menjadi produk ya, yaitu daging, atau kalau yang betina menyusui ya susu gitu. Nanti pastinya kalau kita akan melihat domba sore itu mesti penuh perutnya ya. Jadi bagi para pembeli ya, karena saya juga bukan penjual, bukan bakul, kalau mau beli domba itu kita harus lihatnya, kalau mau ya, itu pagi ya. Jadi bagi saya jangan melihat domba itu atau kambing ya itu di sore hari. Saya pastikan mesti perutnya akan sangat besar. Saya yakin ya, pakan pagi sama pakan sore 2 jam setelah peletakan gitu pakannya, maka secara ukuran perut yang akan besar di sore hari, yaitu akan mengkamuflasekan kemampuan kita untuk menilai bahwa oh ternyata ini sebenarnya hanya besar perut, bukan gemuk gitu ya. Itu tipsnya. Jadi kalau beli tergantung, kalau jogrok kan kita bisa meraba ya. Kita bisa meraba kondisi punggung, kondisi brisket. Brisket itu posisi depan dada ini brisket namanya. Ini punggung, ribs itu rusuk ya. Kalau kayak gini kita lihat ya, rusuknya nggak kelihatan nih ya. Saya kapan-kapan mau review bagaimana menilai BCS pada ternak domba ini. Jadi kita raba, tidak hanya dilihat ya, kayak gitu nggak kelihatan, kita raba. Ada kandungan daging begitu kira-kira. Kalau misalnya kita melihat pagi itu, kita akan melihat untuk timbangan ya gitu. Pagi itu pasti paling proporsional karena itu bobot kosong, ketika tidak ditemukan perjanjian bahwa kita harus membeli di bobot kosong ya. Kan tidak selalu kita membeli ternak itu dari orang yang kenal, jadi bisa aja kondisinya memang dipenuhi oleh perut bukan dagingnya, jadi kita rugi. Contohnya seperti ini, kita membeli domba bobot 20 kilo, kalau dia makan basah plus ampas tahu basah, pakannya sendiri itu bisa lebih dari 4 kilo kalau dia mengkonsumsi penuh kan, plus air lagi 3 kilo lah minimal ya. Maka itu akan membuang harga kita. Kalau sekilo itu 50.000 misalnya betina ya, kita kerugiannya 150.000. Nah itu adalah potensi kerugian kalau kita membeli ternak dalam keadaan perut penuh. Nah kita harus melihat bahwa perut itu harus kosong ya kalau timbangan. Kalau saya sih seperti itu. Kalau jogrok beda lagi ya kan. Kan kita menilai bahwa oh ke tingkat kepenuhan daging seperti apa, harga gimana. Nah itu bisa disesuaikan. Kira-kira seperti itu ya untuk tips membeli ternak bakalan ya, atau kurusan ya. Karena kita membeli ternak bakalan juga beda-beda. Kalau kita membeli ternak jenis atau postur atau calon pejantan, calon betina, kita pastinya nggak pakai cara ekonomis tadi ya. Ada barang, ada uang. Jadi ternak yang berkualitas harganya lebih mahal daripada yang tidak terlalu berkualitas, itu normal aja. Itu beda lagi. Tapi kalau untuk penggemukan dan dipotong ternak sayur ya, kita harus realistis. Kita harus membeli ternak dengan semurah mungkin
Kemudian dari murah itu kita bisa membuat margin keuntungan semakin tinggi. Gimana caranya biar murah? Ya kita harus sesuai dengan akadnya. Kalau kita timbangan ya kita cari timbangan badannya ya, bukan pakan yang ada di badannya. Kalau di ikan teman-teman, ketika kita menjual ikan dalam keadaan perut penuh, maka bisa aja per kilonya dikurangi 1 on timbangannya ya. Di ternak saya rasa belum pernah ada ya. Oh perut penuh kita jual, oh mas saya kurangi misalnya ya per kilo kurangi 1 on kali sekian kilo bobot, belum pernah ada. Jadi kita harus sangat lebih pintar dalam memilih gitu ya. Ini 20 ekor alhamdulillah kandang kita ini terisi 20 ekor ternak-ternak yang alhamdulillah sehat. Si kecil juga sudah sehat, si kurus sudah sehat, betina juga sehat, anakan sehat. Ini belum 5 bulan teman-teman. Ukurannya sudah sama seperti induknya di sampingnya, persis ya ukurannya ya. Cuman kalah panjang karena umurnya memang berbeda. Nanti 2 bulan lagi saya yakin tingginya lebih tinggi, panjangnya lebih panjang daripada induknya. Ya, bulan depan coba kita potong kalau memungkinkan bulunya, kita cukur biar pertumbuhannya lebih pesat daripada saat ini. Begitu. Menurut kalian bagaimana pengalaman kalian dalam membeli bakalan? Bisa share atau menulis di komentar ya. Apakah ada cara lain yang terbaik untuk membayar sebuah atau seekor atau beberapa bakalan yang mau kita beli? Kalau ada silahkan ditulis, kita belajar bersama-sama karena pengalaman saya juga tidak banyak ya, sama-sama masih pemula. Jadi ya ini penggemukan kita di 20 hari ya. Kondisinya seperti ini, punggung mulai agak rata. Ini yang kita kemarin lihat kurang bagus juga udah mulai bagus, tinggal 1 yang mau harus kita gendong ini. Makannya sudah lahap ya, tinggal nunggu aja perkembangannya seperti apa. Kalau ini udah jadi nih, 20 hari sudah kayak gajah, badannya udah kayak kapsul penuh. Ini juga udah bagus nih, di punggungnya sudah terjadi penggumpalan perdagingan atau otot. Nanti setelah ini kan dia akan berkembang di posisi lemak kalau ototnya sudah penuh gitu ya. Jadi pakannya harus imbang, energi dan proteinnya, tidak melulu protein tinggi gitu. Oke teman-teman, hari ini seperti ini dulu videonya. Saya akhiri di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.